Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di Kekui ID, solusi mudah dan menyenangkan belajar keseimbangan kimia. Nah, sebelum belajar, jangan lupa untuk membaca basmalah dan doa sebelum belajar ya. Di video bagian 6 kali ini, kita akan membahas bersama terkait keseimbangan kimia dalam proses industri. Teman-teman semua, tahukah kalian bahwasanya tidak sedikit proses produksi zat-zat dalam industri, khususnya industri bahan kimia menerapkan konsep keseimbangan ini. Misalnya saja, dalam proses pembuatan amonia atau senyawa NH3 dan asam sulfat atau senyawa H2SO4. Dari sini, lantas timbullah sebuah pertanyaan, mengapa sih proses industri kedua zat tersebut menerapkan konsep keseimbangan kimia? Di antara kalian, apakah ada yang tahu jawabannya? Iya, benar sekali. Proses industri menerapkan konsep keseimbangan kimia karena mereka dihadapkan pada masalah bagaimana cara mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya dengan produk yang berkualitas, namun proses yang ditempuh efektif, efisien, dan tidak memerlukan biaya yang terlalu besar. Selain dua senyawa tersebut, sebenarnya masih banyak sekali proses-proses industri yang menerapkan konsep keseimbangan kimia ini. Tapi di video kali ini kita membahas lebih rinci terkait amonia dan asam sulfat saja ya. Jadi ikuti dari awal sampai akhir. Pembahasan yang pertama terkait pembuatan amonia atau senyawa NH3 dan proses Haber-Bosch. Proses Haber-Bosch merupakan prosedur utama untuk produksi amonia yang berlaku saat ini. Proses ini dinamakan demikian setelah para penemunya, kimiawan Jerman Fritz Haber dan Karl Bosch mengembangkan proses ini pada paruh pertama abad ke-20. Unsur nitrogen terdapat di atmosfer dengan persentase sebanyak 78% dari volume keseluruhan unsur-unsur penyusunnya. Tetapi, karena kelembaban nitrogen yang cukup tinggi, hanya sedikit senyawa-senyawa nitrogen yang terdapat di alam. Metode untuk menyintesis senyawa-senyawa nitrogen dikenal dengan istilah fiksasi nitrogen buatan yang merupakan proses penting sebuah industri. Salah satunya dalam proses pembuatan amonia ini. Di proses pembuatan amonia, reaktan yang digunakan yakni gas nitrogen atau N2 yang diperoleh dari hasil penyulingan udara dan juga gas hidrogen atau H2 yang diperoleh dari hasil reaksi antara gas alam dan air. Pereaksian dua gas tersebut akan menghasilkan amonia yang selanjutnya akan diubah menjadi senyawa-senyawa nitrogen lain sebagaimana asam nitrat dan garam nitrat. Berbicara terkait kegunaan amonia itu sangat bermacam-macam loh. Di antaranya bisa digunakan untuk bahan pembuatan pupuk urea atau senyawa CONH22, bahan pembuatan berbagai macam monomer yang mengandung nitrogen untuk industri nilon, polimer-polimer akrilat, busa poliuretan, dan juga bisa digunakan pula untuk bahan industri farmasi, bahan organik dan anorganik, deterjen atau larutan pembersih, serta dalam skala yang lebih besar, dia bisa digunakan sebagai bahan peledak TNT atau trinitrotoluena. Sebagaimana yang disebutkan di awal, reaksi sintesis amonia dan uji laboratorisnya merujuk pada dasar teori yang dikemukakan oleh Haber dan Bosch. Di masa mereka, pabrik-pabrik industri mampu menghasilkan 30.000 kg NH3 per hari. Namun yang lebih mencengangkan lagi, pabrik amonia modern masa kini memiliki kapasitas produk 50 kali lebih besar dibandingkan masa terdahulu. Pembuatan amonia dan proses Haber-Bosch merujuk pada persamaan reaksi keseimbangan N2 plus 3H2 menjadi 2NH3 dengan nilai delta H kurang lebih min 92,38 kJ per mol.
Karena proses industri selalu merujuk pada keuntungan yang besar, dan untuk menghasilkan lebih banyak produk amonia, maka perlakuan yang diberikan antara lain: 1. Dilakukan pada suhu tinggi, yakni kurang lebih 450 derajat Celcius, sehingga reaksi bergeser ke kanan atau ke arah eksoterm. Kedua, dilakukan pada tekanan yang tinggi, yakni 200 sampai dengan 400 atm, sehingga reaksi bergeser ke arah produk yang memiliki jumlah koefisien reaksi kecil. Tekanan yang tinggi juga akan menyebabkan molekul-molekul semakin rapat, sehingga tabrakan molekul semakin sering. Akibatnya, reaksi akan bertambah cepat dan produk semakin banyak terbentuk. Ketiga, untuk mempercepat reaksi, digunakanlah katalis besi dengan campuran Al2CO3, MgO, CaO, dan K2O. Keempat, untuk mengurangi amonia yang kembali menjadi nitrogen dan hidrogen, maka amonia yang terbentuk segera dipisahkan dan didinginkan. Kelima, amonia memiliki titik ditih yang lebih tinggi dibandingkan gas nitrogen dan hidrogen, sehingga nitrogen akan terpisah sebagai cairan. Dan yang keenam, gas nitrogen, hidrogen, dan juga amonia yang tidak mencair kemudian diresirkulasi dan dialirkan kembali ke dalam tangki. Bagaimana teman-teman? Bisakah kalian membayangkan bagaimana proses pembuatan amonia ini? Oke, next ya. Sekarang kita akan membahas terkait pembuatan asam sulfat atau senyawa H2SO4 dengan proses kontak. Proses kontak merupakan prosedur teknis yang digunakan untuk memproduksi asam sulfat dengan menggunakan katalisator. Adapun proses ini pertama kali dipatenkan di Bristol oleh Peregrine Phillips pada tahun 1831. Tetapi proses ini baru digunakan dalam bidang perindustrian beberapa dasawarsa kemudian. Contohnya ada pada kota Freiburg pada tahun 1875. Adapun bahan atau reaktan yang digunakan untuk pembuatan asam sulfat ini berupa belerang murni, gas oksigen, dan juga air. Berbicara mengenai manfaat atau kegunaan asam sulfat ini, ia bisa digunakan sebagai bahan pembuat pupuk superfosfat, deterjen, cat warna, fiber, plastik, industri logam, dan juga pengisi aki. Nah, untuk asam sulfat kuat yang memiliki konsentrasi sebesar 93% sampai dengan 99% dapat digunakan untuk pembuatan berbagai macam bahan kimia nitrogen, sintesis fenol, pemulihan asam lemak dalam pembuatan sabun, pembuatan asam fosfat, dan triple superfosfat. Untuk pembuatan asam sulfat dengan proses kontak ini melalui beberapa langkah berikut. 1. Belerang dibakar di udara sehingga ia bereaksi dengan oksigen dan menghasilkan gas belerang dioksida melalui persamaan S plus O2 menjadi SO2. Nomor 2, belerang dioksida direaksikan dengan oksigen sehingga menghasilkan belerang trioksida. Pada proses ini membentuk reaksi kesetimbangan kimia berupa persamaan SO2 plus setengah O2 menjadi SO3. Menurut kesetimbangan, makin rendah suhu, makin banyak produk yang terbentuk. Namun, reaksi tersebut akan berjalan sangat lambat. Nah, dengan mempertimbangkan waktu dan juga hasil, digunakanlah katalis berupa vanadium pentaoksida atau V2O5 dengan suhu sekitar 450 derajat Celcius. Selanjutnya yang ketiga, belerang trioksida yang dihasilkan kemudian dipisahkan dan direaksikan dengan air untuk menghasilkan asam sulfat melalui persamaan SO3 plus H2O menjadi H2SO4. Nah, sayangnya reaksi tersebut berlangsung hebat sekali dan menghasilkan asam sulfat yang bersifat sangat korosif. Untuk mengatasi hal tersebut,
Gas belerang trioksida dialirkan melalui menara yang di dalamnya terdapat aliran asam sulfat pekat sehingga terbentuklah asam pirosulfat atau H2S2O7 yang memiliki nama lain oleum. Asam pirosulfat ini kemudian direaksikan lagi dengan air sehingga terbentuklah asam sulfat yang bersifat lebih stabil. Nah, di sini persamaan reaksinya sebagaimana berikut. SO3 plus H2SO4 pekat menjadi H2S2O7. Lanjut, H2S2O7 kemudian direaksikan atau ditambahkan dengan H2O menjadi 2H2SO4. Ya, sekiranya begitulah gambaran singkat terkait proses pembuatan asam sulfat atau senyawa H2SO4 dengan proses kontak. Alhamdulillah teman-teman, untuk penjelasan terkait kesetimbangan kimia dalam proses industri sudah selesai. Nah, semoga teman-teman semua bisa memahami alur-alur dari proses industri tersebut. Selanjutnya kita ke bagian 7 penutup ya. Kurang satu video lagi nih. Semangat untuk belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.